Salam sehat, salam sukses. Kembali bersama saya Parlindungan Sitorus SHMH. Ini saya sengaja membuat channel ini dengan judul Advokat Bobson Samsir Simbolon SH ambil alih fungsi Hakim PN Ciamis. Ini masih tetap dalam perkara MKC ya. Rekan saya advokat ini ya, rekan saya advokat yang tinggal di Riau ini ya, merasa dirinya sekarang sudah jadi hakim, sehingga apapun upaya hukum, apapun yang dilakukan oleh tim atau kuasa hukumnya MKC itu salah, gak ada gunanya ya, karena dia sudah menjadi hakim. Contoh seperti eksepsi kemarin ya, eksepsinya itu menurutnya dia sudah gugur. Dia jadi beralih fungsi menjadi hakim. Nah, bukan saja hakim di Pengadilan Negeri Ciamis, tapi jauh-jauh sebelumnya waktu pra-peradilan juga dia jadi hakim pra-peradilan. Ya, hakim pra-peradilan belum mematahkan menyelesaikan gugur, dia sudah mengatakan gugur. Ini loh. Nah, dia sudah mengatakan gugur. Nah, jadi dia hakimnya. Nah, terus dia bilang fakta persidangan. Ya, kalau memang MKC dipukul, diculik, ya, dilaporkanlah ke polisi. Ya, karena itu mereka sudah pra-peradilan, tapi sengaja pra-peradilannya itu dibuat gugur. Ya, karena apa? Perkara pokoknya sudah digelar. Kamu itu gimana sih seorang advokat? Lihat dong ke belakang jauh. Jangan hanya melihat dari kacamata kuda. Ya. Jangan hanya melihat dari kacamata kuda. Nah, kamu bilang tidak ada penculikan, tidak ada pemukulan. Oh, sekarang aja loh. Jenderal Napoleon itu sudah jadi tersangka. Ya. Terus tadi kemarin fakta persidangan, saksinya itu ada saksinya 15. Ya. Yang bukan di daerah Ciamis, malah makan lebih banyak di Jakarta. Nah, saksi itu lebih banyak di Jakarta. Ayo dong, yang realita lah, yang fakta hukum yang dibicarakan, yang dikupas, sehingga masyarakat jangan kau bodoh-bodohin. Ya, ini namanya kau membodoh-bodohin, bukan memberikan edukasi hukum. Gak seperti itu memberikan edukasi hukum. Ya, ini saya nanti hari Rabu akan mengikuti persidangannya. Ya, saya hari Rabu akan mengikuti, hari Rabu saya akan ke Ciamis, Kamis saya akan mengikuti persidangannya. Ya, saya akan minta tim Komarudin untuk mempidanakan jenengan. Ya, saya akan minta sampai dipidanakan, dilaporkan ke penyidik Polri. Nanti saya saksinya. Saya akan saksinya atas komen-komen Anda yang ada di YouTube. Saya akan jadi saksinya. Ya, gak boleh lagi itu. Sama-sama rekan advokat kamu kok mau menyudut-nyudutkan. Gak boleh. Kamu jangan komentarin pekerjaan orang. Pekerjaanmu itu loh kerjakan. Kamu bilang banyak pekerjaan. Ya, kamu bilang banyak pekerjaan, tapi apa? Kamu sengaja mengambil perkaranya MKC demi keuntungan pribadimu. Saya melihat itu, saya merasakan itu. Ya, kamu buka sengaja mengulas perkaranya MKC demi keuntungan pribadi kamu. Tak boleh dong seperti itu. Advokat itu adalah pekerjaan yang terhormat loh. Nobio mobile. Ya. Jadi jangan gitu saudaraku. Ya, saya sebenarnya manggil tulang dari kemarin acara yang pertama saya udah katakan ibu saya itu baru tambah. Ya, saya manggil tulang jenengan, tapi semakin parah, semakin hari semakin parah. Ya, saya melihat ada berapa judul yang menyudutkan
yang menyudutkan tim advokatnya MKC. Ya, dari awal loh sampai menjadi hakim dalam perkara ini. Ya, dari awal. Ya, tidak sanggup bela MKC, jurus mabuk. Ya, tidak sanggup bela MKC. Yang nggak sanggup itu siapa? Kok kamu langsung menilai advokatnya nggak sanggup bela MKC? Wong advokat baru aja selalu. Gak boleh seperti itu. Ya. Terus menjilat ludah sendiri. Ludah siapa yang menjilat? Tidak ada saya melihat dalam hal ini menjilat ludah sendiri. Terus yang lagi pra peradilan MKC kabur dan tidak jelas. Ya Allah. Kamu ini kok seperti hakim, kayak kok kamu aja advokat yang paling pinter. Pra peradilan MKC kabur dan tidak jelas. Terus episode terakhir sinetron pra peradilan MKC. Emangnya perkaranya MKC itu sinetron apa? Kamu jangan seperti itu dong. Oke lah, pra peradilan MKC dinyatakan gugur. Belum gugur kamu sudah menyatakan gugur duluan. Cek kepinter kamu. Terus yang ini sekarang tindak pidana penistaan agama. Bukan. Om Udin bela MKC dengan cerita horor. Udin bela MKC dengan cerita horor. Terus eksepsi MKC sama dengan opini dan asumsi. Waduh, saya ini mau ngejak sampai debat ini. Saya pengen ada yang memfasilitasin. Ayo kita debat atau adu argumen hukum, tentang perkaranya MKC. Ya. Saya minta kepada rekan-rekan yang ada YouTube-nya, ayo, ya, saya tantang ya bos kita ini, ya, advokat yang berperan ahli, berfungsi ahli menjadi hakim, Bomson Samsir Simbolon. Ya, saya tantang Anda. Ayo adu argumentasi kita, adu hukum kita terkait dengan perkara MKC. Karena saya melihat sampean sudah berubah menjadi hakim. Ya, sampean mengambil alih fungsi hakim PN Ciamis. Ya. Sampean mengambil alih fungsi hakim PN Ciamis. Hakim Ciamis belum memberikan putusan sela. Sampean sudah memberikan putusan. Eksepsi MKC sama dengan opini dan asumsi. Ya Allah, kok cek pinter sampean itu? Kok cek pinter eksepsi MKC opini dan sama dengan opini dan asumsi. Di mana opininya? Mana letak opininya? Mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana opininya? Mana asumsinya? Itulah gunanya digelar di pengadilan. Ada hakim yang memutus. Ya. Ada hakim yang memutus apakah itu benar fakta hukum atau bukan. Ya jelas tadi kemarin ada di aku juga nonton, itu merupakan fakta hukum. Ada saksi 15 saksi. Ada 15 saksi yang katanya alamatnya jauh, bukan di Ciamis, malah yang di Ciamis hanya 9 saksi. Itu loh. Itu fakta hukum. Ya, terus Om Udin bela MKC dengan cerita horor. Udin, maksud ngapain itu? Udin itu Saprudin apa Komarudin? Ya. Om Udin bela MKC cerita dengan cerita horor. Nah, kalau dari judulmu ini, tujuanmu itu ucapannya ke Komarudin karena membela. Kalau Saprudin, ya Ibrahim itu dia tidak membela, dia kapasitasnya penonton di pengadilan. Ya. Kalau kamu seorang advokat, Saprudin Ibrahim itu hanya penonton di pengadilan. Ya, kalaupun dia jadi saksi, oke dia jadi saksi. Ya, tapi dalam hal ini, ya kamu bilang Om Udin ini Komarudin. Kalau saya menilai ini Komarudin bela MKC dengan cerita horor. Tetapi di komenmu kamu mengkomenin Saiful Ibrahim. Ya. Kamu mengkomeni Saiful Ibrahim, bukan tindakan dari Komarudin. Ya. Itu loh. Apa sih hebat Anda?
Apa hebat Anda? Sehebat apa ilmu hukum yang sampean punya, yang sampean miliki? Doktor hukum dari mana Anda? Tamatan dari mana Anda? Saya mau lihat, saya mau mengetahui. Ya, tamatan doktor hukum dari mana Anda? Kok bisa mengambil alih fungsi dari pengadilan, hakim pengadilan Ciamis? Mereka belum memberikan putusan selah, tapi jenengan sudah memvonis duluan. Ya. Jenengan sudah memvonis duluan. Eksepsi MKC sama dengan opini dan asumsi. Ini loh, ini yang nggak boleh. Nah, nanti saya akan minta, saya ketemu sama kuasa hukumnya MKC, Komarudin dan tim. Saya akan minta sampean dilaporkan. Dan biar kita lihat, apakah memang sampean pintar hukum atau hanya pintar berbohong di media. Ya, saya hari Rebu akan berangkat ke Ciamis. Ya, mudah-mudahan hari Kamis saya ketemu, saya akan minta sampean dilaporkan. Nah, belalah diri Anda kalau memang Anda itu jago hukum. Ya, bela diri Anda. Dan saya berharap saya bisa nanti masuk jadi timnya MKC. Ya. Saya berharap. Karena saya bukan karena apa ya? Bukan karena terpanggil dari kekristenan, bukan. Saya juga melihat ada ketidakadilan di dalam penanganan perkara MKC. Ada perkara penanganan MKC. Saya sebagai praktisi hukum melihat itu. Ya. Orang yang bukan paham hukum pun, orang yang tidak paham hukum pun bisa melihat kok. Dari awal saya melihat penangkapan MKC dengan penangkapan Yahya Waloni sangat jauh beda. Iya, Yahya Waloni sudah tenang, enak dia. Oh, ditangkap langsung dibanterkan kok, langsung di rumah sakit. Kenapa? Kenapa dia bisa berbeda dengan MKC? Apa bedanya? Sementara Yahya Waloni waktu belum masuk dia kuat katanya, sehat. MKC peokon kakinya pincang, saya aja kaget kakinya pincang. Ya, itu loh. Yahya Waloni coba, wah malah pakai jurus dia. Ayo, tapi diperiksa mengaku sakit. Jadi pakai otak dan akal sehatmu, woi, Bobson Samsir Simbolon, ya. Saya bukan tidak menghargai sebagai tulang, tapi ini kita bukan beracara di adat. Ini kita bukan cerita di adat Batak, bukan ya. Kita praktisi hukum, ya. Kita praktisi hukum, kita berbicara tentang hukum, bukan tentang adat. Nanti kalau di adat kita buka tikar, barulah bawa hukum. Nah, itu baru kita bicara adat. Tapi sekarang ini enggak. Ya. Ya. Dalam komenmu kamu menyebutkan, ya, ini kamu harus ingat, konsisten dengan omonganmu. Ya, pasal yang ditekankan kepada MKC itu MKC dijerat pasal undang-undang tentang IT. Ya, tentang IT. Ya, terus dan penistaan agama. Ya. Kamu harus konsisten, ya. Tetapi perlu kamu tahu, dakwaan primernya, paham nggak? Dakwaan primernya itu pemberitahuan bohong, ya. Pasal 14, ya. Dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sebagai dasar penuntutan perbuatan penyiaran kabar bohong. Jadi bukan undang-undang IT. Paham? Ya. Lihat itu dakwaan primernya. Kamu dalam pertama statement kan ngomongnya penyiaran kabar bohong. Ya. Tapi sekarang kamu balik undang-undang IT kamu bilang. Itu loh. Dari sini loh, kesimpang siurnya itu sudah jelas nggak kelihatan. Pahamin dong, pakai otakmu. Ya. Sorry saya jadi kayak tegang, saya seperti ini memang. Ya, bukan sama Anda saja, sama hakim, sama jaksa di pengadilan manapun saya seperti ini. Ya. Ya seperti ini. Karena apa? Sampai saya lihat memelintir keadaan.
ya, memelintir agar masyarakat luas membenci dari tim Komarudin. Nggak boleh gitu dong. Mereka itu sudah capek, bos. Mereka itu sudah berupaya semaksimal mungkin. Ya, mereka sudah berusaha maksimal mungkin. Hargai dong. Ya, sebagai rekan sejawat. Ya, sebagai rekan sejawat, kamu jangan langsung memponis usaha orang. Ya, kamu jangan memponis usaha orang. Undang-undang IT itu subsidiar dia buat. Ya, itu subsidiar dia buat, bukan primernya. Ya. Ingat, ya, Kode Etik Advokat Indonesia pasal 8 ayat 5 ya menekankan advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas. Ya. Kode Etik Advokat Indonesia pasal 8 ayat 5. Baca lagi, ayo buka. Baca. Jadi kamu jangan melihat ya semut di seberang lautan, ya, gajah di pelupuk matamu kamu nggak lihat. Ya, gajah ada di pelupuk matamu. Tapi semut di seberang lautan kamu lihat jelas. Sudahlah, berhentilah mengkomentarin ya apapun yang dilakukan oleh MKC. Jadi jangan kamu yang jadi hakim. Ya. Kamu jangan jadi hakim. Saya ingatkan tulangnya. Saya ingatkan tulang ini demi kebaikan tulang sendiri. Ya, ini demi kebaikan tulang sendiri. Jangan sempat tim nanti Komarudin menempuh langkah hukum. Ya. Jangan sempat nanti tim Komarudin menempuh langkah hukum dengan mempidana tulang melalui komen-komen tulang yang nggak benar itu. Ya, saya bukan mengancam loh. Nah, jangan pikiranmu wah ini mengancam. Saya loh enggak kenal, enggak pernah ketemu sama Pak Komarudin. Saya tidak pernah ketemu sama Pak Komarudin, saya tidak pernah ketemu sama Saiful Ibrahim, saya enggak pernah ketemu. Ya, saya tidak pernah ketemu dan saya tidak tahu nomor HP-nya. Nah, jelas saya tidak tahu nomor HP-nya, tapi saya merasa terpanggil sebagai praktisi hukum juga mengomentarin apa yang kamu komentarin. Karena apa? Yang kamu lakukan itu tidak dibenarkan di dalam advokat. Ya, kenapa? Saya sebagai ketua umum organisasi advokat. Ya. Nah, ini yang nggak boleh. Terus kamu bilang edukasi hukum kepada masyarakat, memberikan edukasi hukum yang salah kepada masyarakat. Itu loh. Biarkan masyarakat yang menilai dalam perkaranya MKC. Jangan kamu yang sebagai hakim. Ini kamu sebagai hakim, langsung sebagai hakim. Eksepsi MKC sama dengan opini dan asumsi. Kamu sudah memponis, ya, putusan sela belum. Nah, tapi kamu sudah memponis. Saya juga di dalam komen-komennya mereka saya bilang, ada berkomen di komentar, bos, dalam eksepsi jangan masuk ke pokok perkara. Saya komen seperti itu. Dalam eksepsi jangan masuk pokok perkara. Saya komen seperti itu, tapi tidak saya bilang eksepsi MKC, opini dan asumsi, tidak. Nah, terus lagi yang kedua, Om Udin bela MKC dengan cerita horor. Cerita horor yang mana cerita horornya? Ya, yang mana cerita horornya? Pak Komarudin atau Lai Komarudin itu cerita horor yang mana? Terangkan. Kamu nerangkan itu perbuatannya Syafruddin Ibrahim. Tetapi judulmu itu menghantam Pak Komarudin. Gak sinkron apa yang kamu terangkan di dalam judul dengan di komenmu. Lang, saya ini mantan wartawan, Mang. Saya ini mantan wartawan. Saya mantan wartawan harian kriminal. Ya, khusus hukum dan kriminal. Ya. Jadi gak boleh lah seperti itu. Kamu memberikan edukasi hukum, berikan yang baik, ya. Jangan memberikan edukasi hukum yang salah. Ya, jangan memberikan edukasi hukum yang salah demi kepentingan pribadimu. Saya merasa ini demi kepentingan pribadimu. Ya. Biar channelmu dipantau orang, digemari orang. Ya, tapi bukan karena pengetahuanmu. Ya, saya melihat bukan karena pengetahuanmu. Kalau karena pengetahuanmu, ya, kamu tidak akan berkomentar seperti ini.
Tidak. Ya. Janganlah. Saya ingatkan sekali lagi, janganlah seperti itu. Ya, tulangnya. Sudahlah, kita mari melihat, mengomentarin dengan ya netral. Ya. Kita boleh mengomentarin dengan netral, tidak berpihak. Ini kamu terlihat sekali kok berpihaknya. Atau kamu bayaran. Ya. Mungkin kamu bayaran paling ya. Tapi kalau kamu memang bayaran, ya ini saya bukan menuduh ya, menduga ya. Kalau memang kamu bayaran, kamu sudah mengkhianatin profesi advokat. Ya, kenapa kamu berani seperti ini? Ya, kenapa kamu berani mengomentarin pekerjaan orang lain dan berprofesi mengambil alih posisi hakimnya di Pengadilan Negeri Ciamis? Ya, kenapa? Apa kamu dibayar? Apa kamu nggak ada kerjaan? Ya. Sehingga posisi hakim Pengadilan Negeri Ciamis kamu ambil. Ya. Ini kamu sudah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Ciamis. Ya. Hakim media sosial yang terselubung dengan kamu bilang edukasi hukum. Nggak ada, kamu nggak buat edukasi hukum. Bukan bener. Kamu memprovokatorin agar timbul kebencian kepada kuasa hukumnya MKC. Ya. Mau bukti? Nanti kita buktikan. Ya. Kamu upayakanlah bela diri kamu sendiri, karena kamu kan pinter. Ya. Kamu kan pinter. Ya. Saya akan datangin, kemis akan saya datangi, saya akan minta agar tim pengacaranya Komarudin mempidanakan sampean, mempidanakan Anda, menempuh jalur hukum, karena komentar Anda sudah tidak baik terhadap mereka. Ya. Nggak baik saya menilai, saya nanti yang jadi saksinya. Ya, saya yang jadi saksinya. Tulang. Ini bukan dendam-dendaman, ini belajar hukum. Tapi kalau Tulang berniat baik, sudah stop. Mari kita tunggu, ya, mari kita tunggu apa yang terjadi. Keputusan apa yang diambil hakim. Bukan kamu menduluani seperti hakim. Ya. Bukan kamu menduluani vonis kepada MKC. Bukan. Nah, ayo kita sama-sama lihat. Ya, kalau memang Pak Komarudin bisa membuktikan dalam persidangan bahwasanya adanya dugaan penyimpangan, monggo silakan. Tapi kamu jangan justice. Ya, kamu jangan vonis mereka. Ya, kamu jangan pengaruhi masyarakat untuk membenci mereka. Ya, kamu jangan memberikan kabar-kabar yang nggak baik tentang mereka. Itu yang nggak benar. Kamu tidak jauh lebih dengan si Paul Sang. Kamu tidak beda dengan Paul Sang. Ya, sama saja. Paul Sang juga karena dicabut tidak diizinkan mengikut ini karena dia mengambilin uang. Akhirnya dia serang tim Komarudin. Itu loh. Gak boleh seperti itu. Ya. Janganlah. Itu namanya dendam, gak baik, Tulang. Gak baik. Ya. Kita harus bisa berikhlas diri. Ya, kalau memang tidak sama kita ya sudah. Ya mungkin rezeki orang lain. Ya. Saya juga mengikutin ini. Kasusnya MKC ini saya ngikutin. Ya, saya mengikutin. Nah, dari Yusuf Manubulu. Ya, dari Yusuf Manubulu saya sudah ikutin itu. Dan saya pernah masuk berikan komentar mengingatkan MKC. Saya pernah mengingatkan, bukan cuma MKC, murtadin lainnya juga saya ingatkan. Ya. Pengajaran Kristus tidak seperti itu. Tidak beradu debat, tidak beradu argumentasi, tidak. Tidak ada pelayanan Kristus Yesus seperti itu. Dia memberikan kasih. Terlepas orang yang mau terima apa tidak, terserah. Ya. Kalau mau temu Tuhan Yesus, saya juga sudah pernah ketemu. Nah, saya mati 3 kali. Ya, biar tahu Tulang. Saya mati 3 kali nih, hancur kepalanya. Nah, tapi itu nggak perlu dalam hal ini, jangan nanti. Nah, di kesaksian saja nanti masalah itu. Ini kita bicara hukum.
ya. Ini kita bicara hukum. Ayo kita bicara hukum, ya. Saya pesankan lagi kepada tulangku Cimbolon, ya, sebagai keponakanmu, beremu, ya. Saya ingatkan agar berhentilah menjadi hakim dalam perkara MKC. Berhentilah menjadi hakim dalam perkara MKC. Jangan berikan edukasi yang salah kepada masyarakat. Ya, jangan berikan edukasi yang salah kepada masyarakat. Ya, nanti saya jadi lawan Anda. Ya, saya nggak takut dan saya tidak pernah takut. Jangankan sama manusia, sama setan pun saya tidak takut. Ya, jangankan sama manusia, sama setan pun saya tidak pernah takut. Itu saya ingatkan. Dan kalau memang tulang mau tahu siapa saya di Surabaya, boleh ditanya. Boleh ditanya, Jawa Timur atau di Medan. Ya, saya asli Medan, tulang. Saya asli Medan, saya tinggal di daerah Sambu Baru. Saya asli Medan. Ya, saya lahir di Medan. Ya. Monggo. Jadi ini pesan saya kepada rekanku, rekan advokat Bobson Samsir Simbolon SH, dan juga tulang saya, agar tidak lagi mengambil alih fungsi hakim pengadilan Ciamis, ya, agar tidak memberikan lagi edukasi yang salah kepada masyarakat. Ya. Janganlah mengomentari yang bukan pekerjaan Anda. Paham ya? Tapi kalau itu masih tetap Anda lakukan, jangan salahkan. Apabila tim Komarudin menempuh jalur hukum, saya sudah mengingatkan, saya ini belum ketemu sama mereka dan saya belum tahu, saya belum pernah ketemu sama mereka. Tapi sebagai praktisi hukum, saya mengingatkan, ya, sebagai rekan sejawat, rekan advokat, sebagai tulang, ya. Terima kasih, selamat malam, ya. Semoga bermanfaat.